Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan selalu bahagia. Seorang bijak bestari pernah berkata, "Jadilah kamu manusia yang pada saat kelahiranmu semua orang tertawa bahagia dan hanya kamu yang menangis. Dan pada saat ketiadaanmu semua orang merasa sedih dan hanya kamu yang tersenyum." Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani teman-teman belajar tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melalui peta imajinasi yang sudah saya buat. Kyai Hasyim lahir pada Selasa Kliwon 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Pesantren Gedang, Desa Tambak Rejo, sekitar 2 km ke arah utara pusat kota Jombang. Ada pertanda bahwasanya Hasyim kecil suatu saat akan menjadi orang besar. Jadi pada suatu hari, Ibu Nyai Halimah ketika mengandung Kyai Hasyim, beliau bermimpi bulan jatuh tepat di kandungannya atau di perutnya. Nah, hal ini kemudian diceritakan kepada suaminya yaitu Kyai Asy'ari. Satu hal lagi bahwasanya selama di kandungan, Kyai Hasyim tidak seperti orang kebanyakan, yaitu 9 bulan lebih sedikit. Akan tetapi beliau di dalam kandungan selama 14 bulan. Kyai Hasyim adalah putra ketiga dari 11 bersaudara pasangan Kyai Asy'ari dan Nyai Halimah. Kyai Asy'ari sendiri adalah menantu Kyai Utsman, pengasuh pesantren Gedang. Dari jalur ayah, nasab Kyai Hasyim bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada Raja Brawijaya VI atau Lembu Peteng yang berputra Karebet atau Jaka Tingkir. Dalam sejarah, tercatat Jaka Tingkir adalah Raja Pajang pertama, yaitu di tahun 1568 Masehi dengan gelar Sultan Pajang atau Pangeran Adi Wijaya. Usia 0-5 tahun, Kyai Hasyim atau Hasyim kecil berada di bawah pengasuhan sang kakek yaitu di pesantren Gedang. Semua ilmu agama dan pendidikan langsung diajari oleh sang kakek. Pada saat usia 6 tahun, Hasyim kecil pindah ke pesantren ayahnya yaitu di Desa Keras. Pengasuhan dan pendidikan agama langsung diberikan dari ayah dan ibunya. Seperti kebanyakan anak-anak, Hasyim kecil juga sangat suka bermain. Nah, pada waktu bermain ini, kepemimpinan beliau sudah tampak. Misalkan pada saat teman-temannya ada yang bertengkar, maka Kyai Hasyim menjadi penengahnya. Di pesantren ayahnya inilah Kyai Hasyim untuk pertama kalinya mengajar teman-temannya yang berusia jauh di atasnya, yaitu saat beliau berumur 13 tahun. Pada saat Hasyim Asy'ari berusia 15 tahun, inilah kali pertama beliau pergi berkelana meninggalkan orang tuanya untuk mencari ilmu ke pondok-pondok pesantren. Mula-mula ia menjadi santri di pesantren Wonorejo Jombang, lalu pesantren Wonokoyo Probolinggo. Ada yang mengatakan Wonokoyo ini adanya di daerah Jombang. Kemudian beliau melanjutkan ke pesantren Langitan Tuban dan pesantren Trenggilis Surabaya. Belum puas dengan ilmu yang diperolehnya, Hasyim melanjutkan rihlah ilmiahnya ke pesantren Kademangan Bangkalan Madura di bawah asuhan Kyai Khalil bin Abdul Latif yang terkenal sebagai waliullah. Setelah 5 tahun menuntut ilmu di Bangkalan, Kyai Hasyim atau Hasyim muda kembali ke tanah Jawa, yaitu di tahun 1891 beliau kembali ke tanah Jawa dan melanjutkan pesantren Siwalan Panji Sidoarjo di bawah pengasuhan Kyai Yakub. Hasyim muda belajar di Siwalan selama 5 tahun dan pada usia 21 tahun Kyai Yakub menikahkan Hasyim muda dengan salah satu putrinya yang bernama Nafisah, yaitu pada tahun 1892 Masehi. Tidak lama kemudian, Kyai Hasyim beserta istrinya dan juga mertuanya
pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi tidak hanya ibadah haji saja, melainkan beliau juga menuntut ilmu di sana. Bagaimana kisah Kiai Hasyim Asy'ari dalam menuntut ilmu? Kita akan lanjutkan di part 2. Terima kasih sudah menyaksikan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.